Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nuri Saja dan Edu Milenia. Oke, bagi anak-anak semuanya yang siapa yang menyukai film Transformer, ya inilah dia Transformer, yaitu Autobot, mobil-mobil robot dari galaksi-galaksi luar angkasa yang datang ke bumi sebagai pelindung bumi. Ya, sebuah film fiksi yang luar biasa. Nah, tapi kali ini kita bukan membahas bagaimana dia menjadi transformasi menjadi robot dan mobil, melainkan bagaimana transformasi dari tenaga alam, yaitu panas, ya, dan gas menjadi kekuatan gerak, ya, termodinamika, pembelajaran fisika yang berkaitan dengan perubahan panas menjadi usaha. Apa sajakah proses termodinamika? Mari kita lihat bersama di pelajaran ini, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan segera share kepada teman-teman supaya kalian mengerti ketika kalian melihat film-film yang berbau Autobot ini memiliki manfaat yang luar biasa berkaitan dengan pemahaman dan pembelajaran mesin. Baik anak-anak, ini adalah tampilan di mana ruang bakar pada sebuah mesin, baik itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mesin itu bekerja dan siapakah yang bekerja. Selama ini kita menggunakan motor dan mobil, kita hanya menggunakan, ya, tahukah Anda bahwa di dalam mesin motor terdapat ruang bakar. Ruang bakar ini tidak lain adalah berisi dari udara dan campuran menggunakan premium atau bahan bakar, dan di sana ada percikan api dari busi dan akhirnya terbakar. Nah, pembakaran itu menghasilkan ledakan. Ledakan itu mendorong piston yang awalnya berada di atas sebagai titik mati atas, terdorong menjadi ke bawah, pol, ya, paling bawah, namanya titik mati bawah. Nah, ketika piston itu bergerak naik turun, pangkal piston atau torak itu dihubungkan dengan roda gila atau dengan sebuah gerigi, ya, dengan sebuah roda di dalam mesin, dan akhirnya roda itu berputar, memutarkan rotor-rotor yang lain, memutarkan rantai terhubung dengan silinder-silinder yang lain, kemudian terhubung dengan gear motor dan terhubung dengan gear roda belakang motor, dan akhirnya berjalan. Ya, ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah ada mesin yang menggunakan busi dan ada yang tidak menggunakan busi. Tidak menggunakan busi. Contohnya adalah pada motor-motor bakar itu menggunakan busi. Ya, di mana gas yang bercampur dengan bensin atau bercampur dengan premium itu ditembak dengan busi, percikan api, sehingga terbakar. Nah, ada juga yang tidak menggunakan percikan api dari busi, yaitu pada diesel. Ya, mesin diesel tidak menggunakan busi, melainkan dia hanya menggunakan tekanan udara bercampur solar. Kemudian tekanan yang besar itu hanya diberikan percikan daripada solar, ya, solar yang diuapkan sehingga terbakar dengan sendirinya akibat hawa panas daripada tekanan udara. Ya, makanya jika Anda melihat diesel, pastikan Anda jangan bertanya busi, karena tidak ada busi di dalam diesel, oke? Ya, mesin pada gambar ini menggunakan 5 langkah, diantaranya intake, yaitu penyerapan daripada gas yang masuk ke dalam tabung. Kemudian langkah kompresor, ya, ini adalah merupakan langkah tekanan, ya, tekanan pada titik mati atas. Kemudian tingkat penyemprotan, ignition. Kemudian power, langkah ini adalah langkah di mana ada ledakan terjadi dan terjadi dorongan kerja terhadap mesin. Kemudian langkah pembuangan. Secara umum, setiap mesin hampir sama seperti ini tingkat kerjanya, meskipun ada perbedaan.
Bicara tentang mesin tidak lepas dari yang namanya siklus Carnot, yaitu sebuah ide gagasan di mana membuat sebuah mesin yang benar-benar bisa menghasilkan sebuah kerja yang luar biasa. Ya, mesin yang sangat ideal, meskipun mesin ini tidak akan pernah tercipta sampai kapanpun. Ya, tetapi mesin-mesin yang ada bisa dibuat dengan efisiensi meskipun tidak mencapai 100%. Ya, gambaran daripada mesin Carnot digambarkan pada ilustrasi seperti ini. Kenapa tidak ada mesin yang sempurna? Inilah gambarannya. Ya, tidak ada ruangan yang mampu menahan aliran panas keluar dan masuk. Dan tidak ada salah satu tabung dan piston yang tidak menghasilkan gesekan. Artinya pasti terjadi gesekan sehingga mengurangi kerja. Dan inilah siklus kerja mesin Carnot digambarkan dengan grafik tekanan dan volume. Proses isotermal. Pada grafik ini ditunjukkan di mana volume bertambah dan tekanan menurun. Ya, terjadinya perubahan volume di mana tabung membesar dari titik mati atas bergerak ke titik mati bawah pada keadaan suhu konstan. Langkah berikutnya adalah adiabatik, di mana ketika piston setelah menekan, maka setelah itu tekanan akan habis, akan turun. Namun gaya inersia daripada roda gila terus mengantarkan pada titik mati bawah, sehingga volume semakin meningkat tajam sampai titik mati bawah dan tekanan terus menurun. Setelah itu piston terdorong ke bawah akibat daripada momen inersia daripada roda gila, dan akhirnya piston naik ke atas sehingga tekanannya kembali naik dan volumenya menyusut sampai pada posisi piston berada mendekati titik mati atas. Keadaan piston semakin mendekati titik mati atas, maka tekanan semakin meningkat sementara volume drastis menurun tajam, dan di situ terjadi pemampatan dan akhirnya udara semakin panas tertekan, dan ketika terjadi percikan api oleh busi akhirnya meledak kembali sehingga proses selanjutnya diulangi kembali, yaitu proses isotermal di mana volumenya meningkat dan tekanan menurun. Demikian 4 siklus yang terjadi secara berulang terus-menerus selama motor itu menyala atau mesin itu dibunyikan. Adakah proses-proses termodinamika yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah proses isobarik, di mana proses pada tekanan tetap. Isohorik, proses pada volume tetap. Selanjutnya adalah isotermal, proses pada suhu tetap. Berikutnya adalah adiabatik, proses pada kalor dijaga tetap. Itulah siklus dan proses-proses termodinamika yang wajib kita ketahui. Nah, demikian tadi merupakan proses-proses termodinamika dan bagaimana cara penghitungan usaha atau kerja daripada masing-masing mesin. Tunggu di video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Nuri Saja dan Edu Milenia.